Oke. Ada kemana, Ger? Tidak tahu. Yang kemarin teman-teman dari mana, Ger? Teman-temanmu dari mana? Yang mana? Yang kemarin. Oh, sekolah. Satu angkatan. Iya, cuman beda tingkat SMA SMK. Oh. Udah pada bergereja belum? Udah. Jemaat mana? GSRI. GSR. Iya. Rendang. Gak tahu GSRI mana. Bisa. Apa tuh, Devi? Apa nih? Tapi di mana? Kemana? Papi kemana? Itu. Capek kan? Anak siapa tuh? Kosong 50. Anak selfie ya? Anak. Anak tuyul kali. Iya. Online kamu. Yaudah. Tuh adekmu, Ger. Ponakan saya. Adekmu masih ada nggak? Kan lu yang paling kecil. Siapa? Masih ada adek? Nggak ada. Lu yang paling kecil. Iya. Oh. Nih, sekarang mau ngomong nih. Halo. Mami di mana? Mami di mana? Oh, main dia loh.
David, kamu di sini dulu, nanti terima ini. Kamu jadi admin ya. Papa pegang gitar, kamu di sini nanti kalau ada yang masuk. Tadi bukannya udah makan es krim? Ya, kamu duduk sini, ambil kursi plastik itu sebentar. Tadi bukannya Anton udah masuk. Kok Antoni lagi? Kenapa Antoni 2 orang ya? Halo? Ini Antoni 2 orang siapa nih? Antoni. Antoni. Bisa cuma satu bukan? Di Cuma sini satu. 2. Connecting to audio. Apa? Tuh, 2. 1 sudah Nando connect. itu Nando. Enggak. Ini Nando itu. partisipan 10. Iya tuh jadinya ada 2 ya? Ada 2 kan? Iya tapi. Nah ini Nando nih. Tuh kok ada 2? Nando lain, Antoni C 2. Iya si Nando lain. Tuh. Hai Nando. Yuk kita mulai ya, seberapapun yang ada. Oke, selamat malam. Saya unmute ya. Saya mute dulu semua ya. Oke. Kita akan menaikkan satu pujian bersuka dalam Tuhan. Ya, katanya lagu favorit saya, nggak tahu dah benar apa nggak, tapi sering saya pilih. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Oke, kita berdoa, silakan selfie berdoa. Silakan unmute. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk berkumpul meski kami di rumah masing-masing. Bersyukur kami boleh dipelihara Tuhan dan kami boleh mengadakan ibadah tim kami secara online juga Tuhan. Tuhan sertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir dan berkati hamba-Nya yang akan memberitakan firman-Mu juga Tuhan. Berkati kami semua juga Tuhan menjadi pendengar firman-Mu dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita menaikkan satu pujian lagi, tapi sebelumnya ada yang mau sharing kah? Vina? Nando? Nando ada? Enggak, Se. Antoni? Enggak, Se. Antoni? Agak, Se. Enggak. Ini yang lain pada kemana ya? Desia kemana? Oke. Nggak ada ya, nanti kalau sudah habis persekutuan boleh sharing ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Semudarna. Kita naikkan pujian dulu, berbuah bagi Kristus. Salah. Tuhan. Salah lagi. Tuhan. Kerendahan ya. Main di apa itu, Ger? Tuhan. G ya. G. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya, kita rantingnya, setiap ranting yang tak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar
berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, setiap ranting yang tak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih setiamu yang sungguh nyata terus bagi kami. Banyak persoalan pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau lebih besar daripada hal itu. Oleh sebab itu kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan sedikit bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, semua kami yang sudah boleh menyediakan hati saat ini di rumah masing-masing, tetapi kami boleh mengadakan persekutuan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hati yang mengerti, hati yang mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami hidup bukan hanya saja karena makanan fisik, tetapi lebih lagi karena makanan rohani. Itulah firman Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu, kami memberikan hati kami, membuka hati kami seluas-luasnya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 4 bagian atau 4 ayat yang akan kita baca. Saya akan membacanya bagi kita. Yang pertama diambil dari Yosua 11. Yosua 11 ayat 23, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Itu yang pertama. Kemudian Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat 3 demikian bunyinya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Perhatikan ya. Mari anak muda perhatikan. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ada dikatakan di sana bermalas-malas. Kemudian satu lagi, maksud saya 2 lagi. Ini dua yang terakhir, maksudnya second, yang the last second. Yosua 19 ayat 47. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu, dan itu adalah salah satu suku Israel. Berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem.
Mereka merebutnya. Wah, luar biasa. Memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai lesem itu dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Nah, di bagian ini ada kata pembunuhan-pembunuhan ya, memarang, begitu ya, memotong mereka sampai habis. Tentunya adalah terbelakangnya. Ratusan tahun Tuhan mendiamkan atau memberikan kesempatan kepada daerah itu untuk bertobat, kota Lesem, tetapi mereka tidak bertobat. Maka Tuhan menyiapkan mereka untuk dibasmi sampai habis. Maka Tuhan mengutus bangsa Israel pergi atau berangkat dari bangsa Mesir menuju kota ini, dan bagian ini adalah bagian dari suku Dan. Maka habislah suku-suku atau orang-orang yang ada di kota Lesem. Perhatikan ya. Kemudian satu lagi saya akan bacanya bagi kita, ayat dari Yosua 15 ayat 19. Demikian dikatakan di sana. Berikanlah kepada dia, kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bagi kita yang mungkin sudah pernah selesai membaca Alkitab, maka akan mengerti bagian ini. Ini adalah anak dari rekan dari Yosua itu bilang Kaleb, anak perempuannya yang meminta berjuang. Jadi dia menghadap papanya, dia katakan, berikan kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikan sekarang, berikanlah sekarang kepadaku yang ada mata airnya. Maka ya, papanya Kaleb dikatakan di sana, lalu diberikan Kaleb kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, saya meminta sedikit konsentrasi kita, karena saya akan paling lama 7 menit saya akan bereskan renungan ini, tapi saya rindu benar-benar nancap kepada kita, ke hati kita, karena ini juga bagian yang begitu nancap kepada hati saya, ya. Nah, oleh sebab itu, mari berikan konsentrasi kita untuk bagian ini. Kepemimpinan Yosua di bagian yang saya baca tadi, teman-teman sudah dengar, benar-benar all out. Apa artinya? Yosua adalah penuh dengan pengabdian, melayani Tuhan, melakukan bagiannya. Siapa Yosua? Kita akan tahu Yosua itu adalah orang yang sangat gentar untuk melanjutkan kepemimpinan Musa setelah Musa mati. Maka Allah sendiri berbicara kepadanya, jangan gentar, jangan takut, pegang firman Tuhan supaya engkau beruntung, supaya engkau kemanapun engkau akan menang. Kira-kira begitu. Ya, jika disimpulkan apa yang disampaikan Allah kepada Yosua, maka dikatakan Yosua taat, Yosua menerima panggilan Tuhan itu, menerima di pundaknya tugas yang diembankan itu. Kenapa? All out, artinya penuh pengabdian, penuh perjuangan, penuh kerja keras. Ya, terjun memimpin bangsa Israel berperang melawan musuh-musuh. Di awal tadi saya katakan, di dalam perjanjian lama memang ada bunuh-membunuh, tetapi itu benar-benar sudah dilihat Tuhan harus dihabisi, seperti Sodom dan Gomora. Dosanya sudah begitu menumpuk, sehingga bangsa Israel dipakai Tuhan untuk menghajar, menghabisi, membunuh, bahkan melenyapkan musuh-musuh itu yang menduduki tanah perjanjian di Israel, sebelum orang Israel mendudukinya. Jadi melalui kepemimpinan Musa, kita mendapati bahwa penyertaan Tuhan tidak meniadakan pengorbanan, tidak meniadakan kesungguhan, dan tidak meniadakan ketulusan. Oleh sebab itu, ketika kita melayani Tuhan, anak-anak muda, saya sangat bangga dan sangat berharap kepada kalian, entah sebagai apapun kalian melayani sekarang ini, kelak juga saya nggak tahu melayani sebagai apa. Ketika engkau melayani, hal ini harus ada selalu di hati kita, yaitu apa? Pengorbanan, kesungguhan, ketulusan. Itu yang dimiliki Musa seumur hidupnya. Maka dia katakan, aku dan keluargaku, aku akan mengiring Tuhan. Silakan pilih. Kalau kalian mau pilih ilah lain, silakan. Tetapi aku dan keluargaku, aku melayani Tuhan. Dan Musa dan Yosua, maksud saya, Yosua dari mudanya sampai matinya, kalau dikatakan tertulis tidak ada celah.
karena dia memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita masa sekarang ini. Kepemimpinan rohani yang berhasil harus selalu berdampingan dengan lepasnya kepentingan pribadi. Bukan berarti Allah tidak memikirkan nanti hal-hal yang diperlukan oleh Yosua, yang diperlukan oleh saya, yang diperlukan oleh Pak Sumidian. Allah sama sekali tidak menyediakannya. Tetapi dari hambanya sendiri, dari Musa, dari Yosua, harus lepas kepentingan pribadi atau golongannya. Harus concern kepada kehendak Tuhan yang hakiki. Jadi ketika kita concern kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan concern kepada kita. Dan saya mengalami itu. Saya rindu anak-anak remaja mengalami hal yang sama. Selalu meminta Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk boleh kita melakukan bagian kita, membayar harga, mengiring Tuhan, mencari kehendaknya, hidup mengandalkan Tuhan, lepas dari kepentingan pribadi atau golongan. Haleluya, amin. Nah, kalau kita lihat bagian Yosua secara keseluruhan, maka kita ada saat-saat ketika membacanya begitu boring, karena dicatat sedemikian rupa secara detail tentang pembagian kota-kota untuk umat pilihan Allah itu, untuk bangsa Israel itu, terperinci sekali. Allah mempercayakan kepada bangsa Israel untuk boleh dipilih atau diundi bagian-bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Dan kalau saudara-saudara membaca pasal 15, pasal 16, 17, 18 demikian, akan nama-nama itu akan disebut. Dan kita, kalau kita udah bertekad membacanya, kita harus baca. Dan kalau kita baca, nanti kita akan melihat ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sana. Secara singkat saya ringkas ya. Yang pertama, ketika kita melihat itu, maka kita akan belajar menghargai pemberian dan anugerah Allah. Dan itu harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika menerima bagiannya yang sudah diundikan kepadanya. Bersyukur dan mengusahakan bagian itu dengan serius. Maka tadi Yosua 19:47 dikatakan, Yosua membagikannya kepada mereka dengan undian yang sudah jatuh ke tangan mereka dan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh mereka seharusnya, sekalipun mereka gagal, dan harus menjadi pelajaran bagi kita, menghargai pemberian dan anugerah Allah, bersyukur, mengusahakan bagian yang sudah menjadi bagian kita. Anak muda, saya nggak tahu apakah sampai sejauh ini engkau menghargai apa yang diberikan Tuhan kepadamu, tapi kalau selama ini seolah-olah tidak melakukannya, maka hari ini harus mulai. Menghargai pemberian Allah, bersyukur, mengusahakan dengan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bermalas-malasan. Ketika tadi kita membaca bagian firman Tuhan, yang saya katakan ini di garis bawahi, tidak bermalas-malasan. Sepanjang Alkitab tidak ada toleran untuk bermalas-malasan. Kalau malas, lihat kepada semut. Walaupun tidak pemimpinnya, mereka melakukan tugas mereka. Ini adalah nasihat sebenarnya khusus kepada suku Efraim. Ya, dikatakan jangan bermalas-malasan kalau orang Kanaan. Nah, lalu sebab itu bagi kita hari ini, selama ini kita sudah malas, menunda-nunda. Hari ini menjadi titik bagian kita ke depan untuk tidak bermalas-malas, rajin. Itu tanda dewasa dan tahu diri, ya. Ketika kita menerima tapi kita bermalas-malasan, itu tidak tahu diri. Nah, kemudian yang selanjutnya, menghargai batas-batas sesuai dengan aturan dan tidak serakah. Jadi kepada orang-orang Israel itu dibuat bagian-bagian dan ada batas-batasnya. Tapi puji syukur kalau kita baca, jauh sepanjang kalau kita baca kitab Yosua, maka kita akan lihat mereka sangat menghargai batas-batas yang sudah ditentukan. Dan tidak serakah mengambil atau menyerobot bagian orang lain. Tidak iri dengan keberuntungan orang lain. Saudara, kalau orang berhasil, orang lulus, apakah saudara dengan tulus akan menghargai selamat atau iri? Itu harus menjadi hal yang kita pelajari dengan serius. Dan itu salah satu tanda orang yang belajar dewasa. Dengan tulus menghargai, dengan tulus mengucapkan selamat, dan itu adalah ciri-ciri seorang orang yang melayani Tuhan. Jadi, kita harus sadari kita adalah unik, kita dengan yang lain berbeda,
Kita mengusahakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan ketika orang berhasil, kita tidak iri dan kita menghargai. Ya, yang terakhir, seperti janji saya. Kalau ada yang perlu diperjuangkan, perjuangkan. To the point. Seperti anak perempuan Kaleb. Tadi kan sedikit juga saya bahas kan. Dia minta kepada bapaknya, karena ada anak-anak perempuan yang tidak mendapat bagiannya, maka dia katakan, berikan kepada kami. Kaleb berikan. Mungkin Kaleb sebagai papa nggak terlalu ngeh. Bagian yang diberikan itu yang bagaimana, ya. Kemudian anak perempuan yang dikatakan, yang kau berikan kami tidak punya air. Karena kalau di bagian orang Israel itu, kalau tidak ada air, artinya tidak ada kehidupan. Karena kalau tidak ada air, artinya adalah padang gurun, batu-batu. Kalau ada air, masih bisa dipakai dan digunakan untuk menyiram, nanti bisa tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dia, anak-anak perempuan daripada Kaleb ini, belak-belakan, datang kepada ayahnya, meminta bagian mereka yang ada airnya. Jadi dari sini kita harus tahu, ada bagian yang harus kita perjuangkan. Anak-anak muda engkau, saya tahu secara keseluruhan, pengurus, kemampuan kalian itu tidak ketinggalan dari orang lain. Ya. Daya ingat kalian, nalar kalian, tetapi itu harus belajar, harus diperjuangkan, harus menghafal, harus dimengerti, bangun pagi, ya. Harus teratur hidupnya, supaya apa? Supaya maksimal. Jadi apa yang ada pada kita harus kita perjuangkan supaya kita maksimal. Dengan demikian, maka anak-anak Tuhan mulai dari sekarang ke depan adalah orang-orang yang maksimal. Kan seperti kita tahu, hidup ini begitu singkat. Jikalau kita tidak maksimal, maka kita digilas oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya kadang-kadang iri, ya. Nah, ini iri yang positif maksud saya. Banyak anak-anak yang maksud saya bukan anak Tuhan, tetapi mereka meraih prestasi mereka sedemikian rupa karena mereka kerja keras. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, mereka sungguh perjuangkan. Anak-anak Tuhan yang sudah punya Tuhan, bermalas-malasan, doa pun malas, bangun pun malas, dan mau juara, mau berprestasi, mau mendapatkan yang terbaik. Dari mana jalannya? Tuhan sudah kasih, harus raih seperti orang Israel. Nah, saya tidak banyak berbicara, tapi saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian kalian, hai anak-anak muda. Kalau nggak kepada siapa bagian firman Tuhan ini? Kepada orang mati? Tentu tidak. Kepada orang Israel yang sudah seperti sekarang ini? Tidak. Tapi kepada orang-orang Israel baru seperti kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bok Semidian berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang boleh menolong kami supaya tidak menjadi orang-orang muda yang bermalas-malas. Tuhan sesungguhnya menyediakan berkat yang besar bagi setiap kami. Tetapi banyak dari kami sebagai anak-anak Tuhan tidak menikmati berkat yang berlimpah, bukannya secara materi tetapi juga secara rohani. Oleh karena kami menjalani kehidupan kami dengan seadanya, tidak maksimal dan tidak berjuang. Tuhan, oleh karena itu tolong kami supaya menjadi orang-orang yang menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan, bukan hanya untuk berkarya secara untuk mencari sesuatu yang materi, tetapi juga hal-hal yang rohani. Hidup kerohanian kami bertumbuh, hidup kerohanian kami boleh semakin maju. Demikian juga pasti Tuhan akan memberkati kami, orang-orang yang berjuang dengan maksimal, dengan juga berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sukses. Sukses secara materi, tetapi juga sukses dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Ada yang mau sharing? Ini yang baru masuk siapa? Galaksi. Ya, sayangnya. Boleh tunjukin wajahnya semua biar kerekam, ayo. Halo. Mana tadi yang Galaksi tadi siapa? Tiba-tiba udah hilang lagi.
Tesya. Udah nggak apa. Oke. Ya, supaya bisa kerekam, karena ini otomatis kerekam dengan aplikasi Zoom-nya ya. Nah, teman-teman, bersyukur persekutuan malam hari ini ada 13 peserta ya, karena David juga ada, tetapi tidak masuk di dalam Zoom. Dia nebeng. Oke. Di antara teman-teman, masih adakah yang membutuhkan Indomie? Ayo segera diambil. Ya, supaya habis tuh Indomie. Masih ada 6 kardus. Oke, nah, pemerintah DKI Jakarta sudah mengizinkan rumah ibadah kembali diadakan, dibuka, ya. Nah, tadi malam pengurus umum kita sudah mengadakan meeting untuk mempersiapkan langkah-langkah ibadah di dalam era new normal. Ya, nanti akan ada 2 petugas untuk pegang termometer. Lalu ada 1 khusus menangani hand sanitizer untuk memastikan bahwa semua peserta yang masuk ruang ibadah itu tidak sedang dalam kondisi sakit. Nah, nanti juga akan dikirimkan angket pilihan kepada jemaat. Misalnya, Anda mau pilih ibadah pagi apa sore? Kenapa perlu dibuat angket? Karena kapasitas ruangan kita hanya maksimal 35 orang. Kalau kita fullin bisa 70 orang, tetapi kan hanya boleh 50%. Berarti 35 orang. Kalau 35 orang pagi, itu berarti 35 orang sore. Nah, jadi saudara yang mau mendaftar, misalnya saya lebih memilih pagi, cepet-cepet bilang saya pagi. Tapi kalau Anda terlambat, maka nomor 36, 35, dan selanjutnya akan digeser ke sore. Ya. Ya, tesnya kapan, Kak? Boleh nggak double? Boleh, karena pasti ada petugas. Misalnya selfie udah ibadah pagi, lalu liturgis lagi sore. Ya. Tetapi intinya kapasitas ruangan kita itu hanya boleh 50%. Lalu pertanyaannya, kapan dimulai new normalnya, ibadah dimulai konvensional? Kita belum tahu, tapi tunggu keputusan dari BPP. Ya, tadi majelis sudah meeting, tinggal tunggu instruksi dari BPP. Kalau BPP bilang buka, kita harus jalan. Oke? Kapan persekutuan remaja boleh diadakan kembali? Ya, setelah 3 minggu ibadah umum dibuka. Ya, jadi kapan ibadah umum belum tahu. 3 minggu sesudah ibadah umum dibuka, maka persekutuan remaja seperti sebelumnya hari Sabtu akan kita mulai. Karena kita mau evaluasi dulu ibadah umum, ya. Kondusifnya, berjalan baik enggak? Nah, lalu kapan sekolah minggu akan dimulai? Kita tunggu instruksi pemerintah. Kalau sekolah dibuka, itu berarti anak-anak sudah boleh. Sekolah minggu baru boleh. Sepanjang sekolah tidak diizinkan dibuka, maka berarti sekolah minggu juga kita nggak boleh. Kenapa? Karena anak-anak kan belum bisa kontrol diri. Dibilang jangan pegang hidung, colok hidung. Ya, jangan kucek-kucek matanya, malah di bejek-bejek matanya nanti. Ya, jadi kalau pemerintah sudah izinkan sekolah berlangsung, maka berarti sekolah minggu mulai diadakan. Ini Vanessa baru masuk dari mana? Iya. Dapat apa ya? Vanessa baru bangun ya? Enggak, nggak usah dibahas. Oke, jadi doakan supaya lingkungan kita tidak ada masalah ya.
Karena kalau dari gereja muncul nanti ada penularan COVID, waduh, jadi alasan buat pemerintah menutup gereja. Ya, jadi kita semua mesti jaga diri, jaga kesehatan. Mau datang ke gereja, akan ada hand sanitizer. Ya. Nanti kita pikirkan apakah perlu bikinkan wastafel. Kenapa perlu dipikirkan? Karena kan di situ nggak ada saluran kan. Kalau bikin wastafel di depan itu berarti kita mesti pikirin salurannya, pembuangan langsung ke got. Kalau nggak banjir juga. Ya, itu butuh dana. Nah, bagaimana dengan orang-orang tua? Majelis menyarankan, walaupun kita sih belum akomodir ya, majelis menyarankan yang 60 tahun kayak selfie, salah. Yang udah 60 tahun, jangan datang ke gereja. Ya. Selfie udah bisa. Oh, selfie ya. Selfie udah 60 tahun ya. Udah 70. Nah, yang udah 60 tahun nggak usah datang ke gereja. Saya asal datang lah. Lalu bagaimana nanti kok kalau mereka nggak ibadah? Nah, kita pikirkan ibadah pagi akan kita rekam. Ya, ibadah maksimal 1 jam. Setelah itu semua mesti bubar pulang. Lalu gereja dibersihin, disemprot lagi dengan disinfektan. Selesai ibadah lagi sore, dibersihkan, disemprot lagi dengan disinfektan. Nah, rekaman ibadah pagi akan kita edit segera, lalu di-share ke YouTube, supaya kalau ada orang yang nggak bisa ibadah pagi, dan orang tua juga nggak ibadah sore, bisa membuka, kali tidak dibantu anak cucunya, kalau ada anak cucunya. Ya, supaya mereka bisa mengikuti ibadah hari itu. Oke? Ada yang bertanya mengenai new normal? Saya belum unmute ya? Oke. Nah, silakan buka sendiri suaranya. Ada yang mau bertanya? Masih anak muda atau udah popo-popo semua nih? Oke. Nah, teman-teman, berharap sih paling telat awal Juli ibadah umum sudah boleh. Harap. Bilang kita nggak bisa buat sendiri. Kita tidak bisa menyelenggarakan sendiri, kita harus ikut aturan BPP dan pusat. Nah, nanti persembahan juga tidak akan dijalankan seperti minggu-minggu sebelumnya, kantong dijalani enggak. Paling dibagi amplop. Ya, nanti saudara yang tidak mau transfer uang persembahan, siapkan dari rumah, masukkan di amplop, lalu taruh di kotak persembahan atau di kantong persembahan, itu akan dibiarkan selama 24 jam. Tidak boleh diutak-atik sama bendahara. Supaya kita membiarkan dulu, kalaupun ada nempel virus dari uang atau dari mana, itu tidak kena ke bendahara. Setelah 24 jam udara terbuka, kita harapkan, dan memang pada kebenarannya sih menurut saya virusnya akan mati, baru besoknya uang itu boleh dibuka. Kemarin saya sudah katakan bahwa BPP sudah membuatkan QR Code supaya nomor rekening gereja kita itu memudahkan transfer lewat GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Dana. Jadi saudara yang mau kasih persembahan bisa lewat OVO, GoPay, apapun, link dan segala macam. Supaya non-tunai. Begitu ada masuk, maka dia akan masuk laporannya lewat email.
Misalnya selfie kasih 100 juta, puji Tuhan, langsung muncul tuh di email. Amin, amin, saya nggak di sini, amin. Gary amin. kasihnya 20 juta, puji Tuhan. Ya. Jadi semua langsung muncul nanti di email. Amin. Siapa tahu Vanessa langsung kasih 500 juta ya, Vanessa ya. Oh ya Vanessa, masih ada nggak? Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Bukso. Nah, minggu depan ada beberapa kegiatan. Kamis ada persekutuan doa. Ayo gabung ya. Mumpung link kita, Zoom kita sudah pro, jadi bisa panjang waktunya kita. Hari ini kan nggak ada wanti-wanti nih, udah mau sejam malam. Ya, sudah pro, mau pakai 24 jam boleh. Nah, Kamis gabung kebaktian doa dengan link yang sama ya. Kemudian Sabtu seperti ini, minggu depan renungan sayang bawa. Gary bisa siapkan puji-pujian. Terus ini lagi. Gitar ya. Bila perlu, coba gimana caranya supaya kamu bisa punya alat musik di sono. Oke? Ya. 2 minggu lagi berarti selfie, supaya dia jauh-jauh. Minggu depan berharap ada yang kesaksian. Mau tunjuk nggak? Maksudnya 2 minggu lagi. Ya. Jadi minggu depan ada yang mau kesaksian, mau ditunjuk nggak supaya jadi jangan pada ngomong melulu. Minggu depan yang kesaksian kamu ya. Wes. Mantap. Ya, jadi siapin jauh-jauh hari. Yang panjang, Moy. Oke, Moy. Siap ya? Bukso. Semangat, Stefani. Kenapa siapa yang mau nanya? Bukso. Baktian umum pemusik boleh full. Apa? Pemusik boleh full. Di mana? Baktian umum. Sepanjang kapasitas ruangan seperti itu. Ya, jadi misalnya termasuk pemusiknya 35 orang, boleh. Oh, Kan ada jarak kan? oke. Minimal 1 meter. Meter. Oke. Nah, kemudian renungan 2 minggu depan itu kembali ke pengurus sebelumnya. Siapa? Selfie. Jangan ngomong dulu selfie. Ya, saya siap. Habis itu, nah, Iya. ya. Jadi bergilir lagi ya, sampai nanti kita boleh pertemuan kembali ya. Oke. Nah, besok ibadah saya sudah upload ke YouTube pakai Premiere ya, jadi jamnya baru akan aktif jam setengah 6 pagi. Tolong lapor. Ini Vanessa, Amoy minggu lalu lapor tak lu Moy? Ayo, Moy. Ya, kalau mau ibadah langsung lapor. Tesya nggak lapor minggu kemarin. Dulu. Nggak. Lapor. Apa dia? Waktu Yang cepat pagi-pagi itu siapa ya? Lalunya ya? Lupa. Yang paling cepat biasanya tiap minggu itu Ciaju. Saya Ya. lapor, saya udah lapor kok. Udah lapor. Minggu lalu yang cepat itu kalau nggak salah Vina ya. Tina jam-jam. Oh, jam-jam. Aku lupa. Oke. Saya sih ada urutan yang lapor ya. Saya bacain tuh. Minggu lalu yang lapor tanggal 31. Saya udah lapor. Iya. Yang paling itu Ciaju, lalu Vina, lalu kami berempat. Kemudian Indi.
Nah, Tesia itu nggak ada lapor Neng, karena ada catatan saya. Belumnya Neng, kamu yang cepat itu, yang 2 minggu yang lalu baru kamu cepat. Iya. Benar-benar. Ya, jadi saudara kalau nggak lapor, kami anggap nggak hadir. Seminggu Dan laporan kemarin ke pusat. sekian, Laporan ke sedikit. pusat berarti jumlahnya sedikit. Minggu kemarin lo Sevian ya, yang itu kan? Ya. Iya, tapi saya ibadah mungkin. Iya, tapi nggak lapor. Nggak lapor, Jadi saya saya yang nggak tahu. Kalau nggak lapor nggak boleh dihitung. Lupa. Kadang saya habis ibadah suka tidur lagi. Ya, oke, next time. Begitu selesai ibadah langsung aja lapor. Iya. Ya, ketahuan. Karena laporan kita tetap masuk ke pusat. Tadi kayak meeting tadi ditanyain berapa orang sih yang hadir. Saya bilang rata-rata 40 sampai 45. Pernah juga 29 sekali tapi. Jadi dari jumlah total mingguan sebelum COVID, rata-rata yang lapor itu cuma 60%. Yang nggak pernah lapor itu banyak. Sejak mulai pertama. Fitri, cicinya Mina, Deni, sebulan terakhir nggak ada yang lapor. Sayang ya. Nah, mungkin mereka ibadah, tapi karena nggak lapor ya kita nggak tahu. Mager. Oke, saling ingatin ya. Nah, minggu depan Vanessa sama yang suka telat nih, ayo jangan telat ya. Iya, nggak dapet. Udah selesai khotbah baru masuk kan, jadi sayang. Vanessa? Iya, Se. Jerry ada nggak? Nggak ada. Kemana dia? Nginep di rumah temennya. Udah lama nggak pernah ikut persekutuan, terus kemarin ulang tahun di WhatsAppin kagak ada nyambut. Emang lagi dia. Bilangin ya. Iya, Se. Oke. Nah, minggu depan jangan telat ya, Neng ya. Iya, Bang. Dasar Gary Gonzalez berulang. Iya, nggak ada nih. Oke, ada lagi yang mau ngomong? Silakan. Ini ketua coba. Ketua, kasih arahan ketua. Apaan? Buket. Gak konesnya apaan? Ya, nggak tahu, anak buahmu itu ada apain, terserah. Iya, ngomelin. Ya, apa ya? Udah bingung. Ya, buat teman-teman, kan di rumah mungkin nggak ngapa-ngapain juga, usahakan nggak datang telat gitu ya teman-teman. Cepetan gitu. Setengah 6 udah mandi deh, bisa kayak mau keringin rambut kalian gitu. Gara-gara itu makan dulu. Pokoknya ngelakuin aktivitas dulu lah, baru kalau udah tenang baru ya ibadah gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Wah, baru-baru nih. Kolot. Persembahan ada ngasih kan? Puji Tuhan, bulan lalu ya, pemasukan kita lebih banyak dari pengeluaran. Orang nggak pakai AC. Ya, satu sisi karena AC. Tapi kita ganti satu AC loh bulan lalu. Ayo lu kan nggak pakai saya buku rumah. Kita ganti satu unit AC harganya 4,6. Tapi masih tertutup dengan persembahan yang masuk. Nah, dalam bulan ini, minggu besok ini kita mesti ganti AC yang di ruang baptis. Waduh. Mau rusak. Karena udah dicek, itu bocor kiri kanan. Waduh. Kiri kanan. Kalau di servis bisa sejutaan. Dan mengingat usianya sudah 5 tahunan. Oh iya. Ya, jadi mari kalau saudara cukup diberkati Tuhan ya, bukan hanya cukup diberkati ya, ada beberapa berkat yang Tuhan beri, mari kita dukung pekerjaan Tuhan ya.
Oke? Ya, Gary ada? jadi Vina? ibu wakil ketua Amoy? Anthony? Anthony? Oh ya, Anthony. Mukamu kok kelemu dulu sih? Lampu. Listrik. Malu ya dilihatin Tesya ya? Nando nih, Nando ganteng Nando. Langsung hilang dia. Nando diem-diem Oh, aja. enggak. Nando. ayo lo baper lo anak orang baper. Masih ABG, Pak. Saya juga masih ABG. Bosnya juga dulu begitu waktu ABG, jadi nggak apa-apa. Saya ngumpet-ngumpet dulu karena terlalu banyak cewek yang ngejar. Maklum, Gatel saya ya? paling ganteng di kampung saya. Sedunia lah. Ya, ngelihatnya dari Monas. Ganteng dari belakang ya, Sep? Di Medan ada Monas di Medan. Ada. Feran sudah keluar ya? Amoy diem-diem aja, Amoy. Mana dia Feran? Jidatnya doang tuh. Lagi balas ini nih, jawaban netizen. Oke, ada yang mau sharing nggak? Sepi Feran amat. galau tau, Se. Hah? Feran lagi galau tuh. Jangan galau ya. Ayo. Sayang waktumu sama pikiranmu galau hanya karena cowok dan cewek. Turun deh, boleh turun. Ya, Celia. Selfie-mu udah nggak galau, so udah diterima. Kocak. Udah diterima. Jangan dong. Terima duit awal bulan biasa. Ya, ya. Biasa. Senang nih lagi senang. Tesya, Kasih awal bulan. kokomu mana? Hah? Kokomu mana? Hah? Kokomu. Ibu Depok, Ius. Kok kenapa? Ya elah. Ius mana? Oh, kok Yus baru pulang kerja? Lu kira siapa si Kopin? Bilang pecat aja bosnya. Iya. Ini habis mandi. Udah? Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, sampai jumpa Kamis depan ya, tanggal 8. Tanggal 11. Sama tanggal berapa? 6 tambah 7, 13 ya? 13. Boksu walking ibadah pagi. Kamis maksud saya, sampai jumpa Kamis depan, Kamis. Lalu sampai jumpa lagi Sabtu depan. Kamis kan tanggal 11 kan? Boksu Baik, walking ibadah pagi. pilih ibadah pagi. Oke, nanti Saya juga, saya Boksu. akan kirim pendataannya, silakan isi. Ya, berdasarkan yang tertulis. 10 yang belakangan akan pindah ke sore. Saya pagi. Saya pagi. Saya aslinya Oke, kesiangan. kalau selfie pagi sore. Saya doang nggak mau lah. Saya nggak usah lah. Tina juga pagi sore. Ben, pulang aja. Ben. Ya. Gary juga pagi sore. Sore tiba-tiba. Satu harian juga nggak apa-apa. Kan pasti di Ya kan? Pasti ada tugas kan? ada di jadwal, ada pengurus Apa ya? Nanti pengurus umum jadwalin yang pegang termometer. Nah, yang pemegang termometer nanti pakai helm. Nah, pakai full face. Full Helm face. siapa, Sa? Hah? Helm siapa? Helm Denny 1. Helm Boksu.
Helmnya saya nggak pakai full face. Oh iya, tutupin pakai baju. Nah, helmnya bebek tuh satu. Jadi cuci belum calon. Bau lagi. Bau parah. Ya. Nanti semua remaja akan dapat tugas untuk pegang termometer Ada-ada aja dan sama hand sanitizer. Haris. Karena kalau semua orang pencetin hand sanitizer kan artinya semua orang nempel kalaupun ada virus. ya ntar kalau ada yang mau mencet tepuk Mesti tangan. satu orang. Oke? Oke ya teman-teman ya. Bukan dicolong kok itu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati semua ya. Dah. Bye. Bye. Ah.